Ayo Isa berbahasa apa? Katanya tadi saya tidak boleh jawab, gimana sih? Tidak menjawab dia. Jadi teman-teman, kalau mereka ini teman-teman, memang ada ilmu yang disebut takiyah. Aman, sudah takiyah. habis waktunya. Mereka akan menerapkan takiyah itu. Nah, waktunya kan sudah habis. Waktunya sudah habis. Silakan. Ayo saya. Ini ya. Ini kan. Pertanyaan saya hilang, guys, yang di awal, guys. Coba Injil dari bahasa apa? Nah, ini ya. Ternyata teman-teman istilah Injil yang dibawa oleh Mas Edis dengan arti kabar gembira, evangelion dalam bahasa Yunani, itu hasil nyolong. Nyolong. Hasil nyolong ini saya kasih Ya udah bahasa apa? Ya. Saya kasih datanya ya. Nih, tar. Ayo Isa berbahasa apa? Katanya tadi saya tidak boleh jawab, gimana sih? Tidak menjawab dia. Jadi teman-teman, kalau mereka ini teman-teman, memang ada ilmu yang disebut takiyah. Aman, sudah habis waktunya. Mereka akan menerapkan takiyah itu. Nah, waktunya kan sudah habis. Waktunya sudah habis. Silakan. Ayo saya. Ini ya. Ini kan. Pertanyaan saya hilang, guys, yang di awal, guys. Coba Injil dari bahasa apa? Nah, ini ya. Ternyata teman-teman istilah Injil yang dibawa oleh Mas Edis dengan arti kabar gembira, evangelion dalam bahasa Yunani, itu hasil nyolong. Nyolong. Hasil nyolong ini saya kasih Ya udah bahasa apa? Ya. Saya kasih datanya ya. Nih, tar. Hasil nyolong, saudara. Ini ya, saya kasih datanya ya. Tar. Nih. Ini bukan data dari Islam ya. Kamu kan pakai Wikipedia tadi kan? Pakai Wikipedia, bro. Saya pakai kamus bahasa Arab, dia pakai Wikipedia. Bayangkan, datanya aja sudah lebih kredibel saya daripada dia. Ini ya. Ini datanya dari bibleprojects.com. bibleprojects.com. Apa arti kata Injil? Tewas kau sekarang. Ini ya. Pengumuman ulang tahun dari sumber sejarah yang disebut kalender Prince itu adalah pengumuman kerajaan lama dari Kaisar Romawi Agustus Kaisar dan menggunakan kata Yunani untuk Injil Evangelion yang berarti kabar baik. Jediar, selamat datang di kebenaran. Ternyata Kaisar Romawi Agustus yang mencetuskan istilah Injil disebut dengan Evangelion, kabar baik. Diar, nyonteknya ke agama Romawi, guys. Ke Yunani. Ini data dari mana? Dari mana kata Injil ini yang bermakna Evangelion, kabar baik? Dari bibleproject.com. Diar, selamat datang di kebenaran, saudaraku. Sedangkan jawaban saya tadi ini ya menggunakan kamus Al-Ma'ani. Ini ya, kamus Al-Ma'ani, bro. Keren ini. Nih, bukan Wikipedia. Kamus Al-Ma'ani bahasa Arab. Apa kata Injil? Nih ya, Injil. Tunggu. Mana tadi? Mustalahat. Istilah Injil. Loh, mana tadi wes? Kok malah hilang? Meninggal. Hilang, guys. Meninggal. Gara-gara Edis. Wah, udah mulai panik. 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 Nih. Aman ya. Injil, mustalahat, Alkitab, istilah Injil ya, Alkitab Al-Munazzal ala Isa bin Maryam alaihi wassalam. Kosakatanya dari kosakata apa? Yang diturunkan kepada Nabi Isa. Diambil dari kata apa? Nun jim lam wa huwa minan najli. Dari najli. Apa dari kata najli. An-najlu. Apa an-najlu itu artinya? Wa huwa al-aslu.
akar, pokok. Apa? Mana? Di mana? Coba terjemahkan pakai Google Translate. Najlu, akar. Tunggu dulu, santai Akar. dulu bro, jangan kepanasan bro. Akar gingseng. Jangan kepanasan bro, jangan kepanasan. Ya kepanasan kamu. Masa ini. akar, Ini, akar gingseng. Al-Injil aslun li ulumin ini. Saya terjemahkan ya ini ya. Al-Injil aslun li ulumin wa hikamin. Nah, klik salin. Kita jadikan. Najlu tadi lo, Najlu itu apa? Najlu. Ya ini tunggu dulu, ini saya translate. Sabar napa sih? Akar tunggal. Akar tunggal. Dia nggak punya data guys. Nah, ini al-injil aslun kan artinya kan, aslun kan sumber akal akar kan. asal itu sumber. Najlu tadi itu apa? Tunggu dulu, santai dulu bro, kok kepanasan sih? Santai lah. Najlu tadi itu loh, Najlu itu apa? Waduh, kepanasan. Ini loh. Sumber ilmu. Isa sudah berubah jadi orang Arab sudah. Selamat datang di kebenaran. Kalau asal itu akar. Najlu tadi kok, Najlu tadi loh. Apa Najlu tadi? Ini waktu saya bro, santai bro. Ini sudah habis nangis saya. Gus Wafi. Ya udahlah kita kasih daripada jadi nangis. Ayo. Injil ya, Injil kalau kamu bermaknai ini evangelion yang berarti kabar baik, kamu niru siapa? Romawi. Kaisar Agustus ini bro, Kaisar Baik. Agustus. Sudah waktu saya nih. Evangelion yang berarti kabar baik. Aduh, Nih. nyontek di abad ke-9 Nih lihat bro. nih, kalau saya langsung pakai data nih. Saya balikkan kamera saya ya, lihat nih. Ayo. Lihat ya. Di dalam kisah para rasul ya, pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 nih. Tandingnya dulu. Oke, baik nih. Di situ mereka memberitakan Injil. Ini TB. Oke? Di dalam terjemahan yang lain nih. Di sana pula mereka itu memberitakan kabar kesukaan. Berita gembira. Apa itu terjemahan itu? Waktu saya. Kita cek bahasa Ibraninya ya, bahasa Yunaninya ya. Lihat nih. Kita cek bahasa Yunaninya. Nih, lihat nih. Di sana mereka memberitakan. Nih, ini bahasa Yunaninya langsung nih. Nih, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Evangelion. Mereka memberitakan Injil di dalam bahasa Greeknya langsung. Mereka memberitakan kabar baik. Kabar baik itu evangelion, diterjemahkan Injil. Datanya kok terjemahan. Sekarang Gus Wapi kembali. Sekarang saya tanya Gus Wapi. Apakah Musa orang Arab? Apakah Isa orang Arab? Aduh. Sebentar, saya tanya, Isa orang Arab bukan? Yuk. Jawab. Dia ketakutan. Meninggal. Dia ketakutan. Gus Wapi, ayo, apakah Isa orang Arab? Aduh, sudah habiskan 3 menit itu. Lari, saudara-saudara. Gak ada yang jawab. Isa orang Arab bukan? Aduh, pura-pura Lihat, bertanya. Muslim, lihat nih. Inilah guru kalian. Ketika ditanya, dia nggak mau jawab. Apakah Isa orang Arab? Saya pakai data, saudara. Pakai data. Saya tanya, apakah Isa orang Arab? Mana data dari pertanyaan nggak mau saya? jawab, dia tidak mau menjawab. Inilah orang Islam, teman-teman. Ditanya Isa orang Arab, dia diam. Coba nih, apakah orang Islam sanggup menceritakan ini? Apakah Isa orang Arab? Pertanyaan saya pakai data dulu. Meninggal dunia, saudara-saudara. Apakah Isa orang Arab? Berat, saudara. Berat. Apakah Isa orang Arab? Mana datanya? Datanya ditanya mana? Apakah Isa orang Arab? Apakah Isa orang Arab? Pertanyaan saya, Dis. Ini waktu kamu, Dis. Ini lihat, waktu kamu, bukan begitu beratnya pertanyaan ini. Ditanya Isa orang apa? Orang Islam memble. Apakah Isa orang Arab? Dia bertanya terus, guys. Apakah Isa orang Arab? Dia bertanya terus loh. Ayo dijawab. Teman-teman upload, teman-teman upload ya. Teman-teman upload videonya. Gus Wapi terdiam membisu. Nih. Gus Wapi, apakah Isa orang Arab? Loh, kok malah nanya balik sih? Apakah Isa orang Arab? Dijawab. Pertanyaan saya dijawab. Memble. Isa itu bukan orang Arab. Bagaimana mungkin Injil kamu definisikan sesuai bahasa Arab? Coba logikanya dari mana?
Apakah Isa orang Arab? Ayolah, datanya Nah. mana? Kok nanya terus sih? Dari tadi saya Isa bertanya nggak bukan ada orang Arab. yang dijawab. Isa diberikan Injil, lalu Injil diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Arab. Itu sama saja gini. Ada orang Batak, lahir di Samosir, dikasih nama Luhut Binsar Panjaitan, ya kan? Lalu Luhut Binsar Panjaitan diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Jawa. Meninggal Mana datanya? dunia. Datanya mana? Cuma asumsi. Nama Luhut Binsar Cuma Panjaitan. asumsi yang bisa Luhut. kamu tunjukkan. Luhut Data itu nggak ada. karena dia orang Waduh, Batak, harusnya asumsi, diterjemahkan guys. sesuai kaidah bahasa Batak. Nah, sekarang saya Aduh, tanya, aduh, Isa aduh. itu orang mana? Aduh, ternyata cuma asumsi. Isa Pakai orang data, mana? Baru ngomong. Datanya tunjukkan baru ngomong. Mana datanya ini? Begini teman-teman, karena Isa di dalam Al-Quran itu orang Arab tulen. Lawan saya dia. Isa itu Lawan orang saya. Arab teman-teman. Makanya ketika Anda membaca Al-Quran, makanya di dalam Al-Quran itu Musa, Ibrahim, Isa, orang Arab semua. Makanya semua harus diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Arab. Makanya saya bilang, ini sama saja ada cerita Danau Toba dikasih nama Luhut Binsar, Mana datanya tapi diambil Cuma cerita itu ke ngarang-ngarang ya? Jawa, diterjemahkan Luhut Binsar sesuai kaidah bahasa Jawa. Udahlah, kalau cuma ngarang-ngarang saya juga Lari? bisa. Lari, Cuma lari, ngarang-ngarang saya bisa. meninggal dunia, saudara-saudara. Lari. Kalau cuma ngarang-ngarang saya bisa, Edis. Hai. Siapa yang nggak bisa? Gus Wapi, lari, saudara. Ini ya, ini waktu saya. Ya. Lari. Saya tidak motong-motong waktu Anda. Wajah Anda yang minta berubah. Saya jawab ya. Wajah sudah berubah. Hai. Ini ya, kalau Ayo. kamu Apakah Isa orang Arab? tunggu dulu, santai dulu, Bro. Isa orang Arab, teman-teman. Musa juga orang Arab. Sehingga Taurat itu harus diterjemahkan menurut bahasa Arab. Ini ya. Ayo, Ya, jadi saya tuh kalau jawab data dulu saya tampilkan. apakah Isa orang Arab? Tunggu dulu, santai. Nih ya. Ini dari Bible Projects yang tadi bahwa Injil dengan istilah evangelion yang artinya kabar baik ternyata nyontek dari Kaisar Agustus Romawi, bayangkan. Makanya namanya saja yang diabadikan kan bukan Yosua, tapi Yesus, Yunani. Istilah Yunani kan nyontek kepada istilah para penyembah dewa. Dan kenapa Injil itu diartikan kabar baik, evangelion, dan karena hari kelahiran Dewa Agustus adalah awal dari kabar baik bagi dunia yang datang karena dia jediar. Gus Wapi, apakah Isa itu orang Arab? Tentang dewa, Tuhan kamu Dewa Agustus apa Yesus? Ya, apakah Isa itu orang Arab? Jediar dewa ternyata. Tunggu dulu. Tidak dijawab kan? Santai. Apakah Isa Ini itu waktu orang saya. Arab? Waduh, panas dia saudara, panas dia Nuh, saudara. itu Dia penting. panas, saudara. Itu penting saudara-saudara. Iya. Karena bagaimana mungkin Isa Nih, menerima nih. Injil Tunggu dulu, diterjemahkan santai pakai dulu, bahasa santai Arab? dulu. Apakah Isa orang Arab? Ini waktu saya panas sekali sih. Panas sekali ini ya. Ini dari Oke lah, Gus Next Wapi, Bible karena Gus Study. Wapi tidak mau menjawab Isa Loh, itu, ini bahkan Next pertanyaannya Bible ini Study. pertanyaan yang Next Bible paling Study. sederhana sekali, Iya. teman-teman. Kelahiran Apakah Isa Agustus itu dan orang Yesus. Arab? Coba, nggak dijawab, ini ya, saudara-saudara. Kelahiran Agustus dan Yesus. Kelahiran Agustus Ayo. dan Yesus. Apakah Isa itu Ternyata orang ada Arab? kemiripan kelahiran Agustus dan Yesus, guys. Lihat Ini ya. teman-teman. Ditanya Pengumuman apakah Isa kelahiran orang Yesus Arab, dalam mereka Injil meninggal Lukas dunia. ada hubungannya dengan kelahiran Kaisar Romawi. Pokoknya itu aja, nanti saya tanya. Saya Jediar. dikasih waktu 5 menit, saya cuma Dewa nanya lagi, itu. saudara, dewa lagi. Ini Nanti bukan teman-teman, hanya kalian nanti rekam ya di waktu saya. Bagaimana Gus Wapi pengaturan Memble ditanya Islam orang Arab kronologis apa bukan? Yuk. Penyebutan Agustus, Nah, silakan. referensi paralelnya kepada para penguasa dalam 1.5 dan seterusnya. Hampir pasti memiliki kepentingan teologis kristologis. Wah, lahirnya Dewa Agustus dengan lahirnya Yesus saling berkaitan, saudara.
pertimbangan poin-poin perbandingan berikut antara Agustus dan Yesus, putra Tuhan. Sama-sama disebut putra Tuhan nih. Istilah putra Tuhan aja ini nyontek ternyata. Gaius Octavius adalah putra angkat dari pewaris Julius Caesar, atau Gaius Julius Caesar Octavianus setelah pendewaan Kaisar diakui sebagai dewa 1 Januari 42 sebelum Masehi. Octavianus secara efektif menjadi putra dewa. Status ini semakin kuat saat diproklamirkan sebagai kaisar. Bayangkan, Yesus putra Tuhan itu ternyata istilahnya nyontek kepada Kaisar Agustus, saudara. Bayangkan, aduh, jediar, kejang-kejang kamu sekarang. Kejang-kejang Mas Edis ya. Makanya mohon teman-teman ya, nangis sekarang Mas Edis teman-teman ya. Nangis sekarang. Ini bukan dari Islam ya. Dari The Bible. Apa ini ya? The Bible Study. Bayangkan, belajar Bible. Websitenya Bible Study, belajar Bible. Bayangkan. Waduh, ternyata Mas Edis. Ini ternyata ajaran Apakah Isa orang Arab? Ya, ini ternyata ajaran. Tanya aja, Gus Wapi, apakah Isa orang Arab? Pasti meninggal. Apakah Isa orang Arab? Semuanya ini waktu saya. Oke, silakan. Waktu saya, Mas Edis. Teman-teman nanti siapkan rekaman ya. Siapkan rekaman dan viralkan. Bagaimana 5 menit Gus Wapi nggak jawab apakah Isa orang Arab? Yuk. Takut sekali dengan pertanyaan itu. Aduh, ini ya. Katanya tadi Yesus sama Nabi Isa beda. Yesus orang Yerusalem. Tapi kenapa istilahnya Yesus? Kok Yunani? Kok niru Kaisar Agustus? Nabi Isa orang Yerusalem. Makanya namanya Isa. Yesus orang Yerusalem, bukan orang Arab. Tetapi kenapa kok jadi Sus? Yesus niru Kaisar Romawi dewa namanya, guys. Pakai Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Ini agama kok nyontek gitu. Oke, teman-teman siap-siap rekam ya. Teman-teman siap-siap rekam. Rekam 5 menit dan viralkan 5 menit. Gus Wapi takut, bingung. Gus Wapi, apakah Isa orang Arab? Bukan. Orang mana Isa? Yerusalem. Oke, bahasanya apa? Aramaik. Oke, kenapa Anda menerjemahkan segala istilah-istilah yang bukan bahasa Arab berdasarkan bahasa Arab? Coba. Kenapa kitab Anda Yunani gitu? Fokus dulu Gus Wapi. Ayo, pada dewa Yunani. Kenapa Isa yang bukan orang Arab, tetapi maknanya Anda terjemahkan, Anda artikan sesuai bahasa Arab? Coba. Tolong, ayo silakan. Aduh, ternyata Yesus meninggal. Ya, saya kasih contoh. Nih, ya Yesus bahasa namanya Luhut. Coba, saya tanya, Luhut Yesus Binsar bahasa Panjaitan. Misal nih. Aduh, gak bisa jawab dia. Kalau Luhut Binsar Panjaitan itu orang Samosir, berbahasa Batak, logiskah Ternyata. segala sesuatu yang berkaitan dengan dia, bahasa dia diterjemahkan menurut kaidah bahasa Jawa? Ya. Evangelion itu bahasa Yerusalem. Gak logis. Nah, sekarang pertanyaan saya jawab pertanyaan. Evangelion bahasa apa? Apakah Yesus itu Evangelion orang bahasa apa? Yunani? Bahasa Saya Yerusalem. jawab, Yesus bukan orang Yunani. Makanya segala Injil penjelasan artinya tentang Evangelion. Yesus itu Emang dikembalikan bahasa ke bahasa Yerusalem. aslinya. Dikembalikan ke bahasa aslinya, nggak ada diterjemahkan menurut bahasa Yunani, bahasa nggak aslinya ada. Aramaik apa? Coba. Evangelion itu bahasa Aramaik. Saya bicara ini. Evangelion bahasa Aramaik. Saya bicara ini berat. Waktu saya berbicara dipotong terus nih. Berat. Wah, Evangelion itu bahasa apa? Bahasa Gundah Arab apa gelisah bahasa Yerusalem apa gulana, bahasa Yunani? Gundah gulana. Udah gundah gulana? Makasih bisa jawab teman-teman. dia, Dengar, Gus Wapi udah jawab gundah dia. gulana? Evangelion bahasa apa? Sekarang saya tanya, apakah ini waktu nanya. saya? Evangelion bahasa apa? Tadi kan kamu nanya nih, di waktu saya kamu ngomong. Ini waktu siapa? Evangelion bahasa Ini apa? waktu siapa? Baik, nih. Tadi kan kamu sudah tidak mampu menjawab tuh.
Isa itu orang Aram, berbahasa Aram, tapi nggak kamu mampu terjemahkan bahasa menjawab, Arab. Ini Fred. logikamu udah mincling. Nih, makanya kalau orang Kristen ditanya, Yesus, kemudian Evangelion bahasa apa? ditanya apa artinya? Apakah orang Kristen menjelaskan menurut kaidah bahasa Yunani? Nehi, Evangelion? nehi, nehi. Evangelion Tidak bahasa apa? ada. Dengarkan dulu, dengarkan. Lalu sekarang pertanyaannya begini. Apakah Yesus itu orang Yunani? Semua orang Kristen jawab tidak. Lalu kenapa bahasa Yunani? Karena pemberitaan tentang Yesus dibawa oleh para murid-muridnya ke non-Yahudi. Orang Yunani. Yang mereka tidak berbahasa Ibrani. Mereka tidak berbahasa Arab. dakwahnya di Contoh, Yerusalem, bukan di dibawa ke Yunani. Roma, dibawa ke jemaat di Korintus, dibawa ke jemaat di Philadelphia. Internasional. Go internasional, Iya. bukan macam Muhammad. Evangelion Jadi itu bahasa apa? ketika ada orang menuntut penjelasan, kami akan kembali ke akarnya, Edis kembali ke kalah. bahasa Edis Ibrani, tewas, guys. Edis kembali tewas ke sekarang. bahasa Aramnya. Nah, sekarang yang menjadi Aramnya pertanyaan Evangelion kepada apa? kaum Bahasa muslimin, Arameknya Evangelion sudah apa? tahu Isa bukan orang Arab, Coba, sudah tahu bahasa Isa Aramnya bukan berbahasa Evangelion apa? Arab. Lantas kenapa kaidahnya Bahasa diterjemahkan dari Evangelion. bahasa Arab? Coba. Ini namanya Luhut Evangelion bin apa bahasa Arab? Sarpanjaitan diterjemahkan menurut kaidah bahasa Jawa. Edis Berat saudara-saudara. Terima kasih teman-teman yang kasih gift. Orang-orang Kristen baru pada bangun nih teman-teman. Karena bagian wilayah timur sudah pada siang. Gini, Gus Wapi, dengar. Yang Evangelion ingin itu saya Arameknya tanyakan apa? kepada kamu Gus Wapi, Arameknya pertanyaan apa? sederhana. Kenapa Arameknya Evangelion apa? Isa, kenapa Isa yang bukan berbahasa Arab, yang namanya bukan nama Arab, kamu terjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa Arab? Ini sama saja Luhut bin Sarpanjaitan yang bukan orang Jawa, tidak berbicara Yesus orang bahasa Yunani, Jawa, lalu kamu artikan nama Luhut bin Sar itu sesuai kaidah bahasa Jawa. Inilah makanya saya bilang logikamu jeblek. Berat, saudara-saudara. Yuk, silakan. Isa Evangelion Arameknya yang apa? berbahasa Arab, Ya, coba. yang Evangelion Arameknya bukan apa? orang yang bukan orang Arab yang berbahasa Arab, kenapa kok diterjemahkan menjadi dalam kaidah bahasa Arab? Injil jawab. dari Saya kata jawab. Anjala. Saya jawab itu ya. Pertanyaan Berat saya nggak dijawab sama sekali, saudara-saudara. guys. Ayo silakan. Pertanyaan saya gak ada yang dijawab sama sekali guys sama dia. Loh, pertanyaan saya aja tidak kamu jawab kok. Fokus. Pertanyaan saya di awal mana Fokus. datanya? Fokus yuk. Kenapa Isa yang Ini yang fokus bukan apa orang Arab maksudnya? kalian artikan Fokus sesuai kaidah pertanyaan bahasa Arab? kamu, Silakan. lalu Logikanya dari pertanyaan saya mana? dilupakan. Ya. Fokus pertanyaan kamu lalu pertanyaan saya dilupakan sekarang. Loh, pertanyaanmu kan sudah saya jawab. Mana datanya Kenapa pertanyaan Yesus saya? ditulis Datanya pakai mana? bahasa Yunani? Datanya mana? Betul. Datanya mana? Kenapa Datanya Yesus mana? ditulis pakai bahasa Yunani? Betul. Bukan yang dari awal tentang Taurat Tuhan. Mana Sudah saya jawab datanya? dari awal. Taurat Mana itu datanya? Coba, mana maknanya adalah hukum atau pengajaran. Ya, terus mana datanya? Datanya Bukan mana? berarti Taurat itu artinya Penjelasan buku. kamu itu di Bible mana datanya? Loh, penjelasan datanya kamu di dalam mana Bible itu datanya? kan Tauratmu sempurna, betul? Aduh, udah bisa Betul jawab. nggak? Ini ya, ini oke. Ini waktu saya ya. Sekarang Saya sudah fokus saya sekarang jabanin, kamunya lari. Fokus. Saya fokus ya. Tauratmu sekarang ya. sempurna. Taurat di situ Ya, saya buku fokus atau ya. hukum? Jadi begini teman-teman. Kalau Aramek, Meninggal dunia. Aramek dengan Arab. Ayo. Aramek dengan Arab itu satu akar. Jadi Ibrani, Aramaik, Arab itu satu rumpun. Apakah Yang sama? lucu- Tunggu dulu, santai bro, santai, jangan kejang-kejang bro. Nah, yang lucu itu Tuhannya Mas Edis orang Yerusalem yang berbahasa Aramaik. Ternyata dipanggilnya pakai bahasa Yunani. Siapa yang manggil pakai bahasa Yunani? Aduh Yesus. Pantes Yang manggil namanya itu bukan murid-murid yang Yeshua, manggil Yesus pakai bahasa tapi Yunani siapa? Yesus. Lu
manggil Yesus Tunggu nggak dulu, apa-apa. Mau pakai santai. logat Inggris, logat Yunani, logat Santai, Jawa santai. tidak Ini waktu masalah. saya. Memangnya Kepanasan, Tuhan, kan? memangnya Tuhannya orang Kepanasan, kan? Islam, orang Arab, Kepanasan, yang kan? tidak Ya, mengerti akhirnya selain bahasa kepanasan, Arab. Kepanasan, guys. Ye, sudah Saya mulai kalau berubah menjawab nih. itu kepanasan. Hehe, panas, saudara-saudara. Iya. Yeshua. Dari kata Yeshua. Betul. Kemudian ketika Artinya apa? Apa arti Yeshua? Santai dulu. Ini waktu saya. Udah mulai ketahui aslinya dia, teman-teman. Ini waktu saya, bro. Oke, Ini apa waktu arti saya. Yeshua? Iya. Yeshua itu ya dari bahasa Ibrani atau Aramaik, Artinya? lalu satu rukun dengan bahasa Arab. Nah, Artinya? kalau dijadikan bahasa Arab, dari Yeshua dijadikan bahasa Arab, maka secara gramatikal Arab, perubahan dari Ibrani ke Arab, maka huruf terakhir harus ditaruh di depan. Isa, Aisu. Karena orang Arab berat, lifakli. Oke, maknanya? Mengucapkan setelah kasro kemudian doma, maka dibaca Isa. Oke, maknanya? Itu gramatikal Arab. Artinya orang yang diselamatkan. Wah, orang yang diselamatkan. Ngarang bebas. Yeshua itu dari dua suku tunggu kata, dulu. Yahweh dan ini waktu Shua. saya, Des. Yahweh menyelamatkan. Aduh, berat. Ini waktu Ketahuan saya, malingnya, saudara-saudara. Memang waktu dari siapa? Arab, agama Arab. Gus Wapi yang terhormat, yang Ini waktu dituakan siapa? di Sudah. organisasi APII, dengarkan Gus. Lah, Yeshua ini waktunya itu siapa dari kata ini? YHWH, boleh motong-motong ya, boleh motong-motong menyelamatkan. ya. Oke, boleh motong-motong. Oke. Lanjut. Oke, gini, maaf ya Gus Wapi ya. Gini Ya, Gus enggak, Wapi ada dengan apa-apa. segala Potong aja. hormat. Nanti setelah Gus ini Wapi saya akan dengarkan potong. dulu, aduh. Makasih teman-teman, makasih Bang. Gini, Yeshua itu nama Yesus itu kan bahasa Yunani. Orang Kristen kalau mengartikan itu nggak kembali ke Yunani, kembali ke bahasa aslinya. Bahasa orang Aram atau bahasa Ibrani. Nih, dengarkan. Yeshua itu dari kata Yahweh, YHWH, dan Shua, menyelamatkan. Nah, sekarang yang saya tanya sama Gus Wapi, Isa di dalam Quran itu, bagaimana mungkin diartikan sesuai kaidah bahasa Arab? Orang dia bukan orang Arab kok, gimana? Isa itu aslinya bukan orang Arab. Kok bisa-bisa kamu terjemahkan sesuai kaidah bahasa Arab itu gimana? Sama seperti Luhut bin Sarpanjaitan. Luhut bukan orang mana, dia itu orang Samosir, orang Batak. Masa mau kamu artikan sesuai bahasa Inggris atau bahasa Jawa? Yang nggak boleh gitu, Gus. Coba arti Isa di dalam Al-Quran pakai ain loh itu, bukan pakai i, bukan pakai alif, tapi pakai ain. Isa apa artinya? Memble loh. Silakan. Apanya yang silahkan? Waktu saya sudah habis ini, diambil kamu waktunya. Nangis dia, curhat dia, teman-teman. Loh, kan dari tadi saya biarkan kamu ngomong. Ayo. Kan? Karena kamu panas kan, kamu panas. Enggak panas, saya cuma Sehingga- penasaran saja kenapa Yesus kami Sehingga ngambil kalian waktu rubah-rubah saya. namanya menjadi Isa. Ayo. Nah, sudah. Saya jawab ya. Saya jawab. Oke. Nah, sekarang nanti sampean terangkan, sebelum saya jawab ya, sampean terangkan perubahan kata Yeshua menjadi Yesus. Ya. Terangkan secara gramatikalnya. Kalau Aramaik, Arab dengan Ibrani itu satu rumpun, Bro. Itu saudara. Ya. Yang lucu itu, Tuhannya setiap hari ngomong Aramaik, ternyata yang muncul kitabnya pakai Yunani. Ini kan Karena gabrul diberitakan namanya. kepada orang Yunani. Dulu, ini kok dipotong-potong terus, panas ya kalau saya Enggak. ngomong ini ya. Cuman saya jawab dikit aja kok Panas langsung kalau saya marah. ngomong ini ya. Kalau saya ngomong kamu aja nggak marah. Bisa gak nyambung itu loh, gak nyambung. Lagian Dari ini sebenarnya waktu Aramaik- saya ya terus. Ya, dari Aramaik jadi Yunani. Jadi Yunani gitu loh. Dari Karena Yeshua diberitakan kepada orang Yunani. Aduh. Ih, dijawab langsung Dipotong-potong nangis, terus. saudara-saudara. Ini gimana ini? Kok Silakan. ketar-ketir kamu, Dis? Santai, Dis. Silakan, Gitu loh. Gus. Kamu nanti jelaskan. Tadi saya sudah menjelaskan secara gramatikal antara Ibrani berubah menjadi bahasa Arab. Yesua menjadi Isa. Artinya ya sama. Artinya apa?
orang yang penyelamat, diselamatkan sama. Orang yang diselamatkan. Kata dasarnya apa? Nah, tunggu dulu, santai, makanya dengarkan saya, dengarkan ya. Orang yang diselamatkan. Kamu dari awal. Loh, gimana ini? Kata Ini dasarnya mau saya itu loh, jelaskan apa ngarang tidak? bebas aja. Coba, kamu ngomong aja dulu. Begini Gus, setiap ngomong itu kan, namanya bahasa, itu pasti ada maknanya. Yang nggak ada maknanya itu kalau guguk. Nah itu nggak ada maknanya. Tapi kalau kata-kata, setiap kosakata yang dikeluarkan manusia itu ada maknanya. Nah sekarang Gus Wapi bertanya gini, bagaimana kok Yeshua jadi Yesus? Bagaimana kok bisa Saul menjadi Paul? Saul jadi Saulus itu Ya, gimana? Yesus Begini maknanya saya jelasin. Dengar, saya jelasin tanya. dong. Gini. Ya, Yesus Karena orang Kristen dalam tuh Yunani tahu, maknanya apa? Gus, orang Kristen tuh tahu bahwa coba. Paulus, Yesus dalam Yunani semua maknanya itu bukan apa? orang Yunani. Saya nanya, Mereka misalnya bahasa adalah Yunani. bangsa Yesus Yahudi dalam Yunani yang maknanya berbahasa Ibrani Coba dijawab ataupun berbahasa sekarang. Yesus Aram. dalam Yunani maknanya apa? Loh, karena dalam bukan Yunani. bahasa Yunani asli yang nggak boleh diterjemahkan jadi bahasa Yunani. Lu gimana? Yesus itu kan dalam Yunani bahasa artinya yang kuda. diserap sama seperti kalkulator gini, dengar gini. Artinya Coba saya kasih kuda, contoh. guys. Saya kasih contoh. Kita menggunakan nih Yesus, bahasa ya, Indonesia. Yesus dalam Contohnya Yunani apa? artinya Kalkulator. kuda. Bagaimana Masa mungkin Tuhan kalkulator artinya kita kuda, terjemahkan gimana menurut sih? kaidah bahasa Indonesia? Ya nggak bisa. Yesus artinya apa? Coba. Yesus itu artinya apa? bahasa Lihat ke saya, Yunani. kamus bahasa Yunani, Yesus artinya apa? Lu karena bukan bahasa Yesus Yunani artinya asli, apa? kita kembalikan ke bahasa aslinya gimana? Kuda lumping. Lu karena Kuda bukan artinya bahasa Yesus itu. aslinya, maka harus apa? dipulangin ke bahasa aslinya. Coba Bahwa dalam Yunani, Yesus tunjukkan itu kamusnya, bahasa dalam aslinya bahasa itu Yunani adalah apa artinya? bahasa Kamus dalam Ibrani Yunani apa ataupun artinya? bahasa Aram. Kuda Apa artinya. nama aslinya dalam bahasa Aram ataupun bahasa Ibrani? Aduh. Yeshua. Artinya apa? Yahweh menyelamatkan Tuhan sama kok udah seperti punya harga diri nih loh. Yesayahu. Arti Yesus itu apa? Setelah Iya. berubah menjadi Yunani, artinya apa? Kamu kan nanya tadi kan? Lu udah Setelah dirubah dibilang menjadi karena Isa, sudah artinya diserap apa? bahasa Sekarang saya Yunani, tanya balik. nerjemahinnya jangan Setelah menurut dirubah kaidah bahasa menjadi Yunani. Artinya apa? Gimana? Tadi kamu kan Karena bilang, sudah kalau dirubah menjadi diterjemahkan Isa, ke bahasa artinya Yunani. apa? Sekarang saya nanya. Jangan diterjemahkan menurut Jess, ya. kaidah bahasa Ini ciri-ciri. Yunani yang Tadi gak dia nyambung. nanya, Orang ya. bukan bahasa Dia tadi Yunani nanya. kok gimana? Yesus, Yeshua, ketika dirubah menjadi Arab, Isa, arti Isa apa di Arab? Sekarang saya tanya Gak balik. ada artinya. Nah. Gimana? Yeshua ketika menjadi Yunani, Yesus artinya apa? Coba dijawab. Dikembalikan ke bahasa aslinya gimana? Di kamus Yunaninya kembali Loh, ke artinya. karena nanti? itu bukan Di kamus bahasa Yunaninya kembali Yunani, ke maka artinya. harus dipulangin ke bahasa Nangis, asli. Edis, guys. Gimana sih? Edis nangis. Oh, nangis. Gus Wapi dengerin, saya kasih contoh. Saya mau sahur ini, sudah. Mau lari. Lari. Saya sahur, besok saya Teman-teman puasa. saksi ya, 5.200 orang menyaksikan Gus Wapi melari. Saya Saudara. Gitu loh. Lari. Pertanyaan saya mana? Lari. Katanya? Gus Wapi lari, saudara. Mana pertanyaan Lari. saya? Lari. 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 Kita agak dewasa lah. Loh, justru saya dewasa, Gus Wapi. Dengarin. Saya ini mau sahur, bro. Loh, Kalau mau lari. nggak puasa Oke, teman-teman, besok, bro. karena Gus Wapi sudah meninggal dunia, dia ingin melarikan diri. Masih jam berapa mau sahur? Masih jam berapa? Bro, kalau saya ada kewajiban sholat tahajud, bro. Kalau kamu kan nggak ada. Alasan, ngeles. Ngeles. Oke, tidak apa-apa lah. Saya tidak bisa memaksa. Ya kalau kita teruskan, saya Teman-teman, nuntut data. fakta. Gimana? Gimana? Kalau kita teruskan, saya nuntut data. Gimana? Berarti alasan bukan mau mau sahur. Boleh, saya akan ganti besok sholat saya. Tahajud saya untuk besok. bohong. Tapi saya nuntut data. Gimana? Bohong. Loh, mana data saya mana? Kita aja punya bahasa serapan. Kita punya bahasa Ayo. serapan. Contoh bahasa serapan yang kita punya itu apa? Dis. Sama-sama ada bahasa serapan, Dis. Iya, saya kasih contoh. Ibadah. Saya Dengar minta dulu, Taurat Tuhan. Gus. Gantian Taurat dong. Tuhan yang di awal itu datanya mana? Kalau Gus kita Wapi lanjut. sudah mulai panas nih. Kita kasih satu ronde ya. Kasih satu ronde saling dewasa nih. Saling dewasa. Ya, biar enak kita diskusinya. Gini.
Bahasa Indonesia saja itu punya bahasa serapan. Contoh, ibadah, kalkulator. Apakah itu bahasa Indonesia asli? Bukan. Bahasa serapan, ibadah diambil dari bahasa Arab. Kalkulator diambil dari bahasa Inggris. Bagaimana kita menerjemahkan ini menurut kaidah bahasa Indonesia? Nggak bisa. Orang bahasa dari luar. Contoh, saya ini di Amerika ini, ya. Di sini ada yang namanya buah durian. Orang sini ngomongnya durian, durian namanya. Sekarang saya tanya, bisakah durian itu diterjemahkan menurut kaidah bahasa Inggris? Ya kagak bisa, saudara-saudara. Apakah bisa orang sini bilang namanya thorn fruit katanya? Thorn fruit. Thorn fruit, buah berduri katanya kan? Loh, sekarang begini loh, sekarang begini. Durian karena berduri makanya dibilang durian. Asal usulnya dari bahasa kita, bahasa orang Asia Tenggara. Dari Indonesia buah itu, makanya dikasih nama durian. Karena berduri dia, sifat-sifatnya. Nah, dari penampakannya berduri. Sekarang begini, Yesus itu kan bahasa Yunani. Diterjemahkan ke sini, jadi Jesus orang sini bilangnya. Apakah bisa kita artikan, kita paksa di dalam kaidah bahasa Inggris, bahasa Yunani? Nggak bisa. Karena itu bahasa yang diimpor dari bahasa luar. Nah, untuk menjelaskannya, kita harus kembalikan ke bahasa aslinya. Yeshua. Artinya Yahweh menyelamatkan. Nah sekarang kata ini diambil sama Al-Quran. Jadi Isa. Kok Anda paksa nerjemahinnya, maknainnya pakai bahasa Arab? Ya kagak nyambung. Makanya di dalam Al-Quran istilah YHWH, Yahweh itu hilang. Hilang dia jadi Isa. Makanya orang Islam kalau suruh nerjemahin muter. Macam ular. Silakan Gus. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dipotong ya. Silakan. Jadi begini teman-teman ya. Saya membenarkan perkataan Edis bahwa setiap bahasa itu ada serapannya. Dan ketika mau dimaknai, maka kembali kepada serapannya. Betul. Makanya saya katakan tadi Isa artinya orang yang diselamatkan. Sesuai dengan perkataan Mas Edis, Yahweh menyelamatkan. Yang menyelamatkan Yahweh, bukan Isa itu sendiri, bukan Yesus itu sendiri. Yesus adalah oknum yang diselamatkan. Oknum yang diselamatkan. Tadi siapa nih namanya Edis sudah mengakui Yahweh yang menyelamatkan. Berarti yang menyelamatkan YHWH, YHY, Yod Hef Waf He yang menyelamatkan, Sang Bapa yang menyelamatkan. Oknum Isa ini, Yesus ini yang diselamatkan. Betul berarti. Terjemahan saya betul. Yang susah itu Yeshua yang awalnya artinya Yahweh menyelamatkan diganti menjadi Yesus. Yesus dalam Yunani artinya kuda, kuda lumping. Gitu loh. Itu yang susah. Seharusnya bahasa itu jangan jauh-jauh ke Yunani, tapi ke bahasa serapannya atau ke bahasa runtutannya kayak Aramaik, Ibrani, kemudian Arab. Itu kan 3 bahasa yang satu rumpun kan? Arab, Yunani, Arab, Aramaik dengan Ibrani. Kok bisa jauh ke bahasanya Kaisar Agustus itu loh? Ke bahasa Yunani gitu loh, kok jauh banget ke bahasanya dewa-dewa itu. Sehingga saya kalau menjawab ada data Mas Edis. Dari awal perdiskusian padahal kesepakatan kita itu yes ya. Tadi kan teman-teman dengar kan? Kesepakatan kita jawab pakai data dulu baru jawab, pakai data dulu baru jawab. Saya menerapkan apa yang sudah dijanjikan. Setiap saya menggunakan data baru saya jawab. Saya gunakan data baru saya jawab. Saya tidak melanggar janji, gitu loh. Tapi dari awal Mas Edis, dari awal sampai sekarang nggak ada satupun data yang dia tampilkan, saudara. Nggak ada satupun data yang dia tampilkan. Dia fokus ke Quran terus. Pertanyaan saya hilang semuanya. Fokusnya ke Quran, 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 Quran. Mana? Saya sudah persiapan ini. Mau menjawab semua pertanyaan kamu cukup dengan Al-Quran. Nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai tafsir. Tapi apa yang terjadi? Pertanyaan saya semuanya hilang. Nggak ada satupun yang dijawab menggunakan data Bible. Tidak sesuai dengan perjanjiannya. Ya oke lah kalau seperti itu tidak apa-apa, mungkin bisa kita lanjutkan dengan tema-tema yang lain. Karena kalau sampai saya membahas arti kata Yesus adalah kuda lumping,
itu bisa beda lagi nanti. Dan itu datanya bukan dari saya, dari Bible Anda nantinya. Sehingga apa yang kita sampaikan sekarang kita selesaikan, kita lanjutkan di sesi Makasih berikut. MP, makasih. Oke, Terima begitu kasih ya, Bang bisa MP, disiap. makasih Bang. Ya, Kita jadi lanjutkan teman-teman kembali, sudah ya, Mas Adit. sudah kita saksikan bagaimana Gus Wapi akhirnya diskusi hanya curhat-curhat saja. Loh, saya pakai data loh. Dan dia akhirnya meles dengan kata-kata, baiklah kita sahur dengan putus asa. Loh, data kamu dari tadi. Loh, mau dimulai lagi nih. Sudahlah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, kita anggap saja lah Gus Wapi bener-beneran mau sahur. Padahal sebenarnya dia sudah mulai galang kabut. Loh. Dari tadi Loh, datanya nggak ada Gus yang Wapi. dijawab gitu loh. Gimana Pertanyaan saya kok sih? hilang semua ini loh. Gimana? Pertanyaan saya hilang semua, Dis. Kok hilang gimana? Sudah saya jawab semua kok. Gimana? Mana datanya itu? Intinya begini Gus Wapi, bahwasanya nama Yesus itu diberitakan kepada segala bangsa. Nah, artinya ketika kuda. diberitakan maka menggunakan bahasa orang lokal. Ketika Artinya diberitakan kuda. ke bangsa-bangsa di luar, di Roma, di ini mereka menggunakan bahasa mereka. Gitu. Artinya kuda ya. Loh, bagaimana mungkin kita menerjemahkan kok dipulangin ke di bahasa asli mereka gimana? Lu ada nanti yang lucu Kita kalau kayak lanjut begitu lain kali aja. caranya. Oh, Kita lanjut lain banyak kali seperti aja. itu. Contohnya Lanjut gimana? apa? Nah ini saya sudah persiapan. Padahal saya sudah persiapan. Data saya sudah banyak loh di Al-Quran. Kan ada itu, misalnya nih, ada. Udahlah, curhatnya lain kali aja. Curhat. Loh, Sini dari tadi. lah. Ini lama nanti. Oke. Oke, gimana Sekian ya. sudah? Kita ketemu lain kali dengan tema yang lain. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslim sekalian. Ya, si Gus Wapi sudah mewek-mewek ya, teman-teman ya. Shalom teman-teman Alumaga, baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis dengan Gus Wafi. Dalam diskusi atau debat agama sangat penting untuk saling menghormati pandangan masing-masing. Meskipun kita mungkin memiliki perbedaan pendapat yang mendalam, agama adalah hal yang sangat personal dan penuh makna sehingga setiap orang berhak untuk mempertahankan keyakinannya dengan cara yang bijaksana. Pendekatan yang penuh pengertian dan terbuka akan membantu kita untuk memahami sudut pandang orang lain tanpa harus merasa terancam atau diserang secara pribadi. Data dan informasi yang disampaikan harus diutamakan dalam diskusi dan bukan mengandalkan emosi atau serangan terhadap pihak lain. Selain itu, dalam diskusi yang membahas agama sangat penting untuk tidak hanya fokus pada perbedaan, tetapi juga pada kesamaan yang dapat membangun rasa saling menghargai. Agama mengajarkan banyak nilai positif seperti kasih sayang, perdamaian, dan pengertian yang seharusnya tercermin dalam cara kita berdiskusi. Marilah kita menjaga diskusi ini tetap berbasis pada fakta, argumen yang rasional, dan prinsip saling menghormati agar diskusi bisa memberikan pemahaman yang lebih baik dan menghindari pertentangan yang tidak perlu. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.